Nih percaya sama gue, pegang omongan gue ya. Jam berapa? Jam 20.24. Nih, Kang Deddy Mulyadi, orang yang baik itu, yang tulus, yang dikurang ajarin sama si Peggy Setiawan, si kuli bangunan ini ya. Lu lihat di tangannya Kang Deddy, pasti 7 narapidana yang salah tangkap itu akan keluar bebas tahun ini. Tahun ini bebas. Makin merasa bersalah lo Peggy, tapi kalau lu punya otak ya, kalau lu nggak punya otak ya I don't know. Gue kesel, iya gue kesel. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia, karena memang itu yang namanya Peggy Setiawan yang baru keluar dari penjara karena salah tangkap, itu nggak ada adabnya, nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Keluarganya udah dibantu sama Kang Deddy ya? Iya. Sama Kang Deddy, sampai bapaknya, ibunya, adiknya kalau nggak salah di sekolahin apa, kalau gua nggak salah ya, kalau salah mohon maaf, di sekolahin. Tapi dia keluar dari penjara, mungkin dia ngikutin kata lawyernya atau memang dia nggak punya pendirian. Jadinya sampai detik ini dia sama sekali tidak mengucapkan terima kasih, bahkan tidak sowan ke rumahnya Kang Deddy, tidak menemui Kang Deddy. Yang saya tahu Kang Deddy malah di-prank sama dia. Kang Deddy nungguin di daerah Bandung karena kebetulan si Peggy, anak yang nggak tahu adab ini, juga ada di Bandung saat itu. Udah oke, telepon lawyernya si Peggy, ternyata yang datang itu tidak sama Peggy-nya, cuma sama lawyernya. Depannya Muhammad apalah, pokoknya depan nama lawyernya depannya siapa gitu. Kasihan loh, mau cari di mana orang yang kayak KDM ini, sulit. Orang biasanya bantu orang pasti ada sesuatu di belakangnya, tapi dia sampai buang waktu loh, hampir tiap hari dia keliling tuh untuk wawancara orang-orang di kejadian 8 tahun yang lalu. Tuh, adik sekolahnya dilunasin tuh, memang. Mirjani mukanya udah gawat kali, tuh nggak tahu dirinya, dia ngata-ngatain orang lagi, ngata-ngatain orang, fisik orang kayak gini. Itu kalau kita ya mengucap di dalam hati, ya ampun gitu ya kan, gila nih orang, kayak gitulah. Jadi buat bapak-bapak yang sur kali sama dia, itu plastik pak, kalau bapak pegang keras dia ya. Kalau hidungnya kena tonjok juga penyet lagi hidungnya, bahaya, kasihan dia. Jadi tolong buat kalian ya, jangan pernah takut dengan Nikita Mirjani. Dan Nikita Mirjani silahkan, gue tidak pernah takut dengan lu mau ladenin atau tidak, lu mau bongkar gue atau tidak, gue tidak takut. I don't fucking care about you ya. Jadi orang kayak gini, video-videonya aja bisa dia nunjuk-nunjukkan selengkinya di ini, bisa dia pegang-pegang titiknya Sule waktu di podcast gitu kan. Itu yang katanya bermartabat. Enggak malu bapak-bapak polisi foto-fotoan sama dia, enggak malu bapak polisi ngundang dia joget-joget kayak gini-gini. Saya malu bapak, malu saya bapak ya. Itu palsu semua pak, kalau dipegang keras ya. Kak hidungnya pun parah banget pak, mukanya astagfirullahaladzim. Jadi kalau dia ngata-ngatain fisik orang, ngata-ngatain status sosial orang, dia itu pun berangkat dari nggak kaya. Dari apa? Katanya dia anak si ini, anak itu nggak ada. Dia aja pernah minta duit sama tukang parkir. Jadi kita harus sadar diri, bercerminlah sebelum bicara. Itu sih saran gua, saran kasih sayang untuk Nikita Mirjani. Karena sayang nanti kalau nantinya aku adalah bagian daripada yang menegakkan keadilan untuk menjebloskanmu ke penjara ya. Kasus judi online tolong diusut, jangan cuma bilang ini kasus lama, dia situsnya udah nggak ada lagi. Ada atau tidaknya situs, pada saat situs itu ada kan dia menjadi bintang judi online, tangkap. Gua nggak percaya dengan institusi Polri kalau Nikita Mirjani tidak ditangkap. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia telah disakiti hatinya dan kecewa kepada institusi Polri gara-gara perkataan Nikita Mirjani yang selalu bilang, emang bisa nangkap gue? Coba aja tangkap gue. Emang lu punya duit bayar polisi? Itu perkataannya, videonya beredar di mana-mana. Kita dukung terus Polri untuk membenahi badan institusinya agar yang menjabat adalah orang-orang yang tepat, karena masih banyak sekali polisi baik tapi sayangnya tidak naik pangkat sehingga tidak punya power. Salam merdeka. Untuk seseorang yang sayembara cari AF, jangan bohong kalau nggak tahu AF di mana. Sosok gedek, sosok ini ya. Ada kabar tuh ya, AF nggak bisa keluar, dijemput oleh seseorang dari rumah bapaknya. Benarkah kalau AF itu dipasung?
Sejauh ini kasus Vina ya, kasus Vina ini kok Bapak Kapolri kita belum gercep ya, belum gercep mengusut dalam ini. Kenapa ya ada orang yang sampai sayembara? Mungkin dia ada rasa takutnya ya. Kalau nggak nyenggol nggak makan nih. Ada takutnya kan? Kenapa? Ya suatu saat dia akan terbongkar. Nih Dede ya mau menyelamatkan yang 7, mau menyelamatkan yang 7 akan terbongkar. Kenapa? Pengakuan si Dede banyak yang menyamain dengan saksi-saksi yang lain, ya kan? Kita tunggu aja, ya. Di mana AF? Nggak mungkin dia nggak tahu AF itu di mana, bro. Sampai dia adakan sayembara 500 juta untuk tangkap AF. Kalian percaya dengan omongan itu? Kalian percaya dengan omongan 500 juta? Kalau kamu ini tinggal disembur aja, ya kelar kamu. Kenapa kamu lihat-lihat konten saya jadi panas? Kenapa kamu lihat konten saya jadi panas? Saya tanya, kenapa lihat konten saya jadi panas? AF kamu tahu kan? AF memang lagi dicari. Suatu saat akan ketahuan ini sandiwara rekayasa siapa. Memang akan melibatkan banyak orang. Terutama saya ya teriak di sini sebagai rakyat jelata ya, butuh keadilan untuk orang-orang para kuli bangunan rakyat jelata yang dipenjarakan tidak bersalah. Ya kan? Dengan kasus, jangan dibilang kalau AF ngarang-ngarang. Jangan dibilang ini kasus yang namanya kecelakaan tunggal. Kalau sebut yang namanya kasus kecelakaan tunggal makin ramai ini kasus, ya. Kita bisa bicara itu, kata lo, orang bodoh, orang TKW, orang itulah bersetan dengan omongan itu, ya. Kita fokuskan ke kasus ini. Lo kemarin, ya, jelas-jelas di situ ngomong nggak pernah ngikutin yang namanya kasus Pinah ini. Lo kan cuma nyinyir, nyenggol-nyenggol sana, nyenggol-nyenggol sini. Kemarin serang-serang Peggy Setiawan. Yang saya suarakan sebagai rakyat jelata, ya sebagai rakyat jelata menyuarakan agar ya orang yang memfitnah namanya Peggy Setiawan itu bisa bebas. Yang dukung namanya Peggy Setiawan itu bukan saya sendiri. Saya harus berpower. Karena kami rakyat jelata yang kamu hina. Ya, yang kamu hina-hina itu, kamu orang terkaya di Indonesia ini ya. Ya, artis yang kelas papan atas yang suka menghina-hina rakyat jelata miskin, tembok jamuran, muka bintik-bintik kayak kodok dan sebagainya itu. Hei, ingat polesan kamu itu apa? Ya. Tai dibalut sama emas tetap aja bau. Ya, nggak bakal dia berubah jadi berlian. Ya, meskipun dia dibalut pakai emas, yang namanya tai tetaplah tai. Ya kan? Tai tetaplah tai, dibalut pakai emas, model kayak gimana pun tetap aja kecium busuknya. Itulah tai, dibungkus model bagaimanapun tetaplah tai. Kasus ini kamu tidak pernah mengikuti apapun. Ya, baru sekarang kenapa? Salah apa keluarga Peggy Setiawan sama Anda di sana? Sembur sana, sembur sini. Nggak ngetop lagi apa gimana? Nggak punya job lagi apa gimana? Ya, kami tetap ya fokus ke kasus ini. Jangan kamu pecahin fokus ini ya. Jangan kamu pecahin, jangan kamu alihkan kasus Pinah ini ya. Kamu silakan mengamati di sana. Ya, kenapa? Konten-konten saya yang kamu simak, kata kamu itu, kok kamu jadi panas? Bintang itu memang banyak orang yang terlibat dalam kasus ini. Ya, banyak orang yang terlibat. DPO itu masih 3 yang belum ditemukan, ya kan? DPO itu asal tahu kamu kenapa kok jadi panik gitu dengan konten-konten Widya? Kok jadi panik konten-konten Widya? Simak aja di sana. Ya, kenapa? Daftar DPO itu ya, sejak kejadian kasus Pinah ini, Pinah benar-benar itu orangnya bukan kecelakaan tunggal. Orang yang menjemputnya
anak Rudiana itu, ya kan, bersama Rudiana. Kalau memang dia kecelakaan tunggal, mana buktinya? Kenapa dia menangkap orang sebanyak itu? Ya, dibilang AF sandiwara dan segala macam. Nggak mungkin AF itu kerja dengan otaknya sendiri, bro. Ya, nggak mungkin itu AF kerja dengan otaknya sendiri, fitnah sana fitnah sini, kalau bukan diarahkan seseorang. Nggak mungkin. AF itu orang rakyat jelata biasa, kata kamu, ya. Nggak mungkin dia bisa ya mengarang-arang semengarang-arang itu doang. Nggak mungkin. Ada yang percaya kalau AF itu mengarang atas akalnya sendiri? Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Kenapa lagian? Kalau seandainya Rudiana itu bermasalah besar akibat kasus ini, kenapa memangnya? Ya, nggak boleh kita sebut, nggak boleh kita sebut. BAP yang diatasi oleh Rudiana itu banyak yang salah. Kamu nggak pernah menyimak itu ini. Kalau kamu mau cari tahu sayembara semuanya, cari tahu deh Mel di mana, Linda di mana, ya, AF di mana. AF sejak dijemput itu sama Polda Bandung, kata bapaknya, nggak nongol sampai sekarang. Apa dipasung? Nggak boleh keluar AF sekarang? Hah? Jangan-jangan dia dipasung saat ini nggak boleh keluar. Kamu mungkin tahu, ya. Sampai kamu mengadakan sayembara, kita harus curiga dengan sayembara 500 juta itu. Kalau kamu bisa menemukan AF, gedek gua. Jangan sosok gedek, ya. Saya malah menaruh curiga, ya. Saya malah menaruh curiga. Apakah AF itu dipasung oleh seseorang supaya dia nggak bisa keluar, supaya tidak bisa memberikan kesaksian? Kami se-Indonesia membutuhkan AF, ya. Kami se-Indonesia ini membutuhkan AF agar memberikan keterangan yang sehat, ya. Kita kasus ini harus dibongkar. Kenapa rakyat jelata nggak boleh bunyi, ya? Rakyat jelata, rakyat biasa. Justru kami sebagai rakyat jelata yang menuntut keadilan. Kenapa semua kuli-kuli bangunan yang harus ditangkap, diharuskan oleh kamu itu biarkan membusuk? Salah tangkap itu biarin, ya kan? Nggak ada orang yang cinta yang namanya rakyat jelata yang model begitu, bro. Jangan sok-sokan deh, ya. Bilang kalau rakyat jelata itu ya, kalau salah tangkap nggak apa-apa, biarkan aja membusuk di sana, ya. Apa maksudnya? Senggol-senggol Widya, apa maksudnya? Panas kalau disindir. Keluarga Ibu Peggy Setiawan dan keluarganya, ya. Salahnya apa? Merugikan uang atau gimana sama keluarga kamu? Apa salah saya kritik seperti itu? Ya kan? Kamu merendah-rendahkan sampai mukanya kamu iniin. Kamu hina-hina. Termasuk saya kamu hina-hina. Nggak lebih hina kamu suatu saat itu. Dengar ya. Selalu menghina-hina orang, merendah-rendahkan orang, nyenggol sana nyenggol sini. Kalau nggak nyenggol nggak makan gitu, ya. Orang rakyat jelata nggak pernah minta uang sama kamu. Orang rakyat jelata itu, rakyat jelata, rakyat Indonesia ini butuh keadilan. Jangan rakyat jelata yang selalu ditumbalkan. Jangan berpura-pura sandiwara deh, ya. Cari itu AF, Mel, Linda, yang orang-orang pura-pura kesurupan itu, ya. Itu yang harus dibikin sayembara itu. Jangan hanya AF aja, ya. Kamu tahu, ya, AF itu di mana? Kamu tahu, dia dijemput di rumah bapaknya, dijemput oleh Polda Bandung. Itu yang jelas, ya. Kenapa panik dari kasus ini? Kenapa? Ya, jangan menutupi sesuatu lah, bro. Ya, jangan menutupi sesuatu lah. Rakyat jelata butuh keadilan, ya, keadilan hukum. Jangan dilindungi yang bersalah. Jangan mentang-mentang anak pejabat ada yang terlibat di dalam kasus Pina ini. Paham loh? Bilang sok-sokan, sok pintar segala macam, TKW dan lain-lain, nggak urus, ya. Urus aja tuh anakmu sana, tuh, ya. Buat orang yang sayembara, karena dia kan peliharaan seorang oknum polisi. Mungkin dia kenal sih sama orang ini, salah satunya 2014 lalu. Terus ada nih
gambarnya yang lagi punya anak. Ada orang nih ya yang belum dikenal banyak orang 2014 lalu ya. Mungkin ya dalam kasus Vina ini ya banyak orang juga yang tampil, banyak drakor ya. Nah, tadi salah satu gambarnya ada di situ ya. Terus jengreng yang sayembara 500 juta itu mudah-mudahan ya menemukan AF ya. Ya harus nolong juga dong, jangan diambil kembali. Tapi ya mungkin salah satu teman-teman Anda ya dari oknum-oknum pejabat ya. Kami selalu ya mengangkat yang namanya institusi Polri ini agar cemerlang, karena boroknya hukum karena oknum. Jadi begini, rakyat jelata yang dikorbankan ya. Rakyat jelata yang kamu hina-hina itu banyak ya kan. Jadi nah mungkin salah satunya nih yang kenal dengan Rudiana ini tadi 2014 lalu. Kemudian 2014 ke 2015 itu ya ada banyak orang yang curhat gitu pribadi. Tereng. Ada orang yang masih 2014 lalu tuh curhat nih ceritanya ya dari gambar yang ini. Mungkin dia ngeluarin unek-unek yang dari gambar orang tadi kan. Gambar orang tadi ya. Kenapa kok sedih banget ya? Sekian tahun telah berjuang, tapi tak semudah itu kah ya menyia-nyiakan tanpa sedikit pun mengingat betapa panjang perjalanan perjuangan ya yang penuh liku. Semua impian ya, harapan yang indah semudah itu dilupakan. Mungkin ada yang hafal ya sama orang-orang ini ya 2014 ya. Kalau 2015 ya lagi galau. 2016 ya ada kasus Vina. Nah, tereng majreng kemudian putusan ya PA pada Bekasi 66 sekian-sekian menggugat menjatuhkan talak 1 titik ya. Suara tergugat Rudiana bin Marharyono dalam penggugat Yuliana binti Abdullah. Ya salam ya Bapak Abdullah, ada apa kok belum bicara? Ada apa 2014 lalu ada postingan pejabat yang galau. Keputusan PA di Bekasi garis miring street 0 titik telah ditalak 1 oleh seseorang. Kasihan tuh anak, ya Allah ya Rabbi. Ini yang 2014 mungkin dia kenal ya. Ya mudah-mudahan dari kasus Vina ini ya ada hikmahnya dia karena banyak drakornya ya. Jadi ini salah satu orang yang kenal dekat tapi ada gugatan talak di situ di belakang. Keputusannya dari Bekasi, boleh dicek ya di Bekasi. Tanggal 26 Maret 2014, penggugat, tergugat. Fotonya ditutup ya. Jadi menjatuhkan talak ini ya. Jadi baca sendiri deh. Ya mudah-mudahan ya dari kasus ini banyak hikmahnya karena hebat ini ya, aktor Bollywood ini banyak drakor ya, termasuk menyusun naskah untuk kasus Vina ini ya, sehingga ya orang-orang disuruh merekayasa BAP, dia bisa merekayasa BAP, orang-orang yang tidak bersalah dipenjarakan. Mudah-mudahan doa saya untuk yang 7 terpidana cepat keluar dan Dede diberi kesehatan, maju terus atas kesaksian untuk menyelamatkan yang 7.
Ya, kami support. Mudah-mudahan banyak yang peduli untuk Dede ya ke sana. Mudah-mudahan banget ya Dede ya, di kasus ini ambil hikmahnya, banyak orang yang simpati terhadap Dede ya, terhadap Dede sekeluarga, juga bisa menyelamatkan orang yang telah 8 tahun ditinggalkan ya sama anaknya. Ibunya pasti merindukan ya 7 terpidana yang tidak bersalah ya, rekayasa atas kasus ini. Mudah-mudahan Dede di sana kamu tegar, sehat ya, tidak memberikan keterangan palsu ya, agar 7 terpidana nanti ya kasusnya ini cepat kelar ya, karena 7 terpidana nanti akan bersuara ketika kamu dipenjarakan, nanti mereka akan jadi saksi kembali ya. Mereka ini akan dituntut seseorang ya, yang 7 ini akan dituntut seseorang nanti kalau kamu bersedia untuk mengeluarkannya. Banyak ada orang yang akan menghalangi ya yang 7 terpidana ini untuk keluar ya, itu pasti ya, itu pasti ada orang yang akan menghalanginya. Suatu saat dia takut kalau 7 tersangka ini yang dipenjarakan ini ya, orang yang tidak bersalah ini ya, buka suara. Itu aja. Mudah-mudahan Dede di sana kamu kuat, dukungan rakyat ya. Saya akan tetap mendukung rakyat jelata yang tertindas dengan rekayasa hukum oleh oknum ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Kapolri ya, Kapolri kita juga terenyuh hatinya, karena banyak orang yang tidak bersalah dipenjarakan saat ini ya kan. Nah, ini harus dikawal untuk Dede ya, seperti kita mengawal yang namanya Peggy Setiawan kemarin, hampir 2 bulan lebih ya, kita 2 bulan lebih ya kita mengawal yang namanya Peggy Setiawan ya. Tiba-tiba ada pahlawan datang ya, baru nongol kemarin ya kan, setelah Peggy Setiawan itu bebas. Oke ya, kita dari awal penangkapan saya udah gubris mati-matian, karena saya salah satunya penangkap yang namanya Peggy Setiawan itu. 2 orang itu saya kenal. Itu aja ya, mudah-mudahan ya dia nggak mengenal saya yang kenal. Saya yang kenal. Karena apa? Saya tidak bisa saya dibodohi begitu aja ya. Kenapa? Lah itu salah satunya penangkap Peggy Setiawan dulu ya. Orang-orang itu menjadi gerbek Peggy, menangkap Peggy, kemudian dia mendampingi tim Polda, jadi penasehat Polda, jadi pengacara, merangkap jadi satu. Jadi disinilah ya kita harus ini. Capaian kami ingin yang namanya 7 tersangka yang tidak bersalah itu ya akan disampaikan ke yang namanya Bapak Kapolri Listio Sigit. Mudah-mudahan Bapak Listio Sigit itu mendengarkan ya, banyak orang yang tidak bersalah dijadikan tersangka. Kami ya seluruh rakyat Indonesia ini mendukung Dede, supportnya supaya ini supaya ini Dede tetap tegar. Hikmah di balik ini juga Dede akan terangkat esok ya. Mudah-mudahan Dede kamu di sana ya dengan yang 7 itu ya benar-benar ya membukakan kasus ini. Ya, apakah ini benar kecelakaan tunggal? Ya, kalau memang ini kecelakaan tunggal, kenapa diarahkan untuk menjadi kasus pinah supaya dipenjara? Ya, jadi itu. Ya, mudah-mudahan ya Dede sehat selalu, dan kamu yang di sana jangan lupa ya dengan orang ini ya. Tara Makjreng ya. Mudah-mudahan orang yang di sana ya, dia kan katanya jagoan nih, banyak kenal anak, kenal ini. Jadi mudah-mudahan dia kenal sama orang ini. Pak Ibtu Rudiana, halo. Kalian sadar nggak ada yang kembali ke setelan awal? Yang sekarang lagi koar-koar, ribut mengenai Peggy, ya kan? Koar-koar dia guys, sampai menghina-hina profesi tukang bangunan. Si orang miskin, orang apalah, nggak pantas jadi artis. Pokoknya dia menghina sehina-hinanya. Aku nggak tahu nih masalah dia ini sama Peggy apa gitu ya. Kok tiba-tiba dia sampai seperti itu bencinya sama laki-laki ini.
Padahal sebelum-sebelumnya, waktu dia jalan sama Pak Ajudan itu, dia tuh berubah kayak bunglon gitu loh. Lagi dekat pohon warnanya hijau, lagi dekat laut warnanya biru, lagi dekat tai warnanya kuning gitu kan. Nah, sekarang putus dari Pak Ajudan itu, dia kembali dah tuh koar-koar, ya kan. Kemarin-kemarin kalian aja tuh yang percaya dia itu berubah, kalian puji-puji jadi wanita yang lebih cantik. Ya iyalah, orang kerjaannya salon melulu apa nggak makin cantik. Tapi kalian lihat, di luar ini bisa kita permak sana sini ya, tapi di dalam ini kalau memang karakternya begitu nggak akan bisa dirubah. Percayalah, makanya dia itu sekarang kembali ke setelan awal gitu. Sekarang kalian tahu dia menjanjikan 500 juta untuk yang bisa memberitahukan persembunyian seseorang. 500 juta ya kan. Nah, kalian percaya juga 500 juta bakal dia kasih. Kemarin 100 juta aja sama Bunda Korla ditagih habis sama dia kan. Apa kabar tuh 100 juta? Kok mah gak percaya sama dia, sumpah.